Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Aulia Sabiah dengan NIM 1910400335. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen supervisi, yang mana sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen pendidikan yang diampu oleh Ibu Erni Munastiwi. Kita tahu bahwa supervisi banyak diterapkan di instansi atau lembaga kependidikan untuk meningkatkan mutu pengajaran. Pengertian supervisi pendidikan secara sederhana adalah supervision in an administrative process with an educational purpose. Pandangan ini menekankan bahwa supervisi merupakan proses yang melibatkan fungsi-fungsi yang berhubungan dengan administrasi pengajaran. Lebih spesifik, pengertian supervisi dilihat sebagai upaya memberikan bantuan dalam membangun situasi pengajar yang semakin baik, yang mana peran supervisor menjadi pemberi semangat, penolong, dan saling berbagi, daripada pengatur atau pemerintah. Kali ini saya akan jabarkan lebih lanjut tentang supervisi, meliputi 1. Pengertian manajemen supervisi, yang kedua fungsi dan tujuan manajemen supervisi, yang ketiga prinsip dasar supervisi Rodiyatul Atfal, yang keempat objek supervisi RA, yang kelima supervisi akademik RA, yang keenam supervisi manajerial RA, yang ketujuh metode supervisi RA, dan yang kedelapan tahapan manajemen supervisi RA. Untuk lebih lanjut tentang video ini, yuk simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Aulia Sabiah dengan NIM 1910400335. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen supervisi. Yang pertama adalah pengertian supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu pengajar dan belajar mengajar. Tujuan apa saja sih tujuan dari supervisi pendidikan? Yang pertama adalah membantu mengembangkan pribadi, kompetensi, dan sosialnya. Yang kedua adalah membantu menciptakan lulusan optimal dalam kuantitas dan kualitas. Yang ketiga, ikut meningkatkan kerjasama dengan masyarakat atau komite sekolah. Prinsip-prinsip dalam supervisi pendidikan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah prinsip ilmiah, dilaksanakan berdasarkan data objektif dan sistematif terencana yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang kedua adalah prinsip demokratis. Supervisi menghendaki agar setiap guru itu diberikan kebebasan untuk berpikir dalam memajukan kreativitasnya dan inovasinya. Yang ketiga adalah prinsip kerjasama, mengembangkan usaha bersama dan memberikan support, mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Yang keempat adalah prinsip konstruktif. Setiap guru akan termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas sehingga suasana kerja yang menyenangkan. Objek-objek dalam supervisi Rodiyatul Atfal adalah dalam supervisi ini terdapat 3 objek, yaitu supervisi akademik, supervisi administrasi, dan supervisi institusi atau lembaga. Yang pertama adalah supervisi akademik, berfungsi untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas pembelajaran. Yang kedua adalah supervisi administrasi, mengelola keuangan atau
administrasi lembaga pendidikan guna mendukung kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga adalah supervisi institusi atau lembaga, mencakup kurikulum, administrasi, sarana prasarana, dan pihak terkait lainnya yang ada di dalam lembaga. Supervisi akademik RA. Supervisi akademik berkaitan dengan perbaikan di bidang akademik sekolah. Menurut Glickman, menyatakan bahwa supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Supervisi akademik yang dilakukan oleh pengawas sekolah bertujuan untuk memberikan bantuan pada kepala sekolah dan khususnya pada guru dalam dalam melaksanakan pembelajaran dengan baik agar tujuan yang diharapkan dengan tercapai. Sasaran supervisi akademik adalah guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terdiri dari materi pokok dalam proses pembelajaran, penyusunan silabus dan RPP, pemilihan strategi, metode atau teknik pembelajaran, penggunaan media dan teknologi informasi dalam pembelajaran, menilai proses dan hasil pembelajaran serta penelitian tindakan kelas. Supervisi manajerial RA. Supervisi manajerial adalah kegiatan menitik beratkan pada pengamatan aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung terlaksananya pembelajaran. Tahapan manajemen supervisi RA. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pelaksanaan, yang ketiga adalah evaluasi. Dalam perencanaan ini, langkah-langkahnya terdapat mengumpulkan data melalui kunjungan kelas, pertemuan pribadi atau rapat staf. Yang kedua, mengelola data dengan melakukan koreksi kebenaran terhadap data yang dikumpulkan. Yang ketiga, mengklasifikasikan data sesuai dengan bidang permasalahannya. Yang keempat, menarik kesimpulan tentang permasalahan sasaran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam pelaksanaan ini, kegiatan nyata yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan pendidik. Kegiatan pelaksanaan ini dapat terlaksana dengan efektif. Pelaksanaannya harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Kemudian, pada tahap evaluasi dilaksanakan secara komprehensif. Hasil dari evaluasi ini, supervisi akan dijadikan pedoman untuk menyusun program perencanaan berikutnya. Tahapan manajemen supervisi RA. Yang pertama adalah tindak lanjut. Dalam tindak lanjut ini terbagi menjadi dua, yaitu pembinaan langsung dan pembinaan tidak langsung. Pembinaan langsung itu pembinaan dengan pendekatan langsung, berarti supervisor memberikan arahan langsung. Kegiatan pembinaan langsung yang dilakukan setelah kepala sekolah selesai melakukan observasi pembelajaran. Yang kedua adalah pembelajaran tidak langsung. Supervisor dapat dalam pendekatan tidak langsung adalah mendengar, memberi penguatan, menjelaskan, dan memecahkan masalah. Dalam metode dan teknik supervisi itu ada 7. Yang pertama adalah observasi. Perekaman informasi secara langsung dalam kegiatan belajar mengajar. Tujuannya itu adalah untuk memvalidasi keberhasilan tujuan pendidikan yang dilakukan oleh guru. Yang kedua adalah pertemuan individu. Dilaksanakan setelah observasi dilakukan sehingga terjalinnya hubungan akrab. Tujuannya menganalisa kesulitan-kesulitan belajar baik yang ditimbulkan oleh guru maupun oleh komponen yang lain. Yang ketiga adalah kunjungan antar guru. Pertukaran pengalaman yang dilaksanakan oleh forum guru. Tujuannya adalah untuk meningkatkan sikap, keterampilan, serta pengetahuan. Yang keempat adalah evaluasi diri. Itu menumbuhkan dan mengembangkan potensi diri secara akurat. Tujuannya untuk menumbuhkan dan membangkitkan keberanian diri pada guru. Yang kelima adalah supervisi buletin. Itu adalah pemusatan hasil belajar berdasarkan secara menyeluruh. Tujuannya untuk menciptakan komunikasi internal dan bersifat pengembangan staf. Yang keenam adalah bacaan profesional.
itu adalah untuk memperkaya pengalaman individual. Tujuannya untuk penggalian potensi diri secara akurat. Yang ketujuh adalah menulis profesional. Mengoptimalkan potensi diri melalui tulisan ilmiah yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian profesional. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf jika ada salah-salah kata dari penyampaian tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.